makam ibunya dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Saya nggak tahu yang 3 orang berambut gondrong itu apakah teman ngojek. Makanya si ceng di Polda ada tuh ditahan. Dijemput wae emang di Polda wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menemukan satu video ya dari videonya Kang Deddy yang menarik untuk saya bagi semetonnya, karena sebenarnya Kang Deddy ini menyimpan sebuah cerita tentang Aib yang sebenarnya siapa sih sosok Aib itu sebenarnya ya. Jadi menarik untuk kita saksikan bersama semeton ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton, ini wawancara Kang Deddy dari Tribun ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton, ini dia. Saya juga mendapat banyak informasi dari warga sekitar bahwa Aib dan Deddy juga pernah berkunjung ke Pleret, ke desa Palinggihan, berziarah ke makam ibunya, dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Ya. Dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Saya nggak tahu yang 3 orang berambut gondrong itu apakah teman ngojeknya, gitu loh. Saya tidak tahu. Saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas didampingi oleh 3 orang berambut gondrong. Ya. Bagi saya pesan buat Aib ya, pesan ya buat Aib. Berkatalah jujur apa adanya. Berkatalah jujur apa adanya. Sudahlah, gitu. Berkatalah jujur apa adanya. Kenapa? Aib itu sama dengan para terpidana yang lain, rakyat kecil. Ya. Betul. Orang tidak punya apa-apa, pekerjaan pun nggak punya, Ya. ya kan? Terus kemudian jangan masuk ke wilayah sesuatu yang suatu saat bisa jadi Anda adalah pihak yang ditinggalkan. Nah, tuh. Saya tahu betul yang begini-begini. Ya. Saya tahu betul yang gini-gini. Rakyat itu siapapun yang dibutuhkan ketika dibutuhkan. Ya, tuh. Ketika sudah tidak dibutuhkan, dilepaskan. Nah, tuh. Jangan sampai ketika dilepaskan dianggap bola panas, Aib nggak ada yang nolong. Daripada nanti Aib nggak ada yang nolong, lebih baik ngomong dengan saya jujur. Ya. Kita ngomong secara jujur, terbuka. Kemudian kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak. Betul. Dan itu menjadi bahan untuk bagaimana 7 terpidana bebas. Ya. Bagaimana 7 terpidana bebas? Hidup kita ini, kita rakyat kecil, jangan mau masuk ke ranah sebuah skenario yang diatur oleh orang lain. Ya, tuh. Yang ujungnya adalah tetap aja rakyat kecil yang jadi korban. Iya. Jadi yang ujungnya tetap rakyat kecil yang jadi korban ya. Itu mungkin semoga videonya sudah ditonton sama Aib gitu kan. Jadi sebenarnya sih ini salah satu kode juga dari Kang Deddy ya, pesan juga untuk Aib bahwa bagaimanapun juga kalau ini sudah selesai, yang jadi tetap yang jadi akan jadi korban ya rakyat kecil gitu. Jadi berhati-hati gitu kan. Tapi sebenarnya kalau mau bijak, kalau mau mengambil keputusan yang bagus, sebenarnya Aib ini sebenarnya harus mendekati Kang Deddy gitu ya, biar aman lah posisinya gitu. Seperti apa sih seperti ini juga ya yang disampaikan oleh netizen ya dalam komenan video tadi gitu ya. Dan sekarang Aib udah punya segalanya, ini kata dari Vina. Kalau Kak Uran bilang bahwa tetap Kak, walaupun punya segalanya, karena tanggung jawab honor biar Aib bungkam gitu kan. Kata Pak Deddy kan selagi dibutuhkan, kalau sudah tidak dibutuhkan gimana gitu ya. Jadi sama juga pendapatnya ya dengan netizen gitu. Sebenarnya sih kalau dari sisi kemanusiaan, sebenarnya netizen ini prihatin juga dengan Aib gitu ya. Jangankan Aib ya, yang lain itu bisa dikorbankan juga untuk misalnya yang menutupi yang lain gitu ya. Kita lanjutin coba ke komenan berikutnya. Jadi Ewi Buhito ya, padahal kalau Aib tahu dia lebih aman bersama Pak Deddy, bener juga ya. Kalau mendekat ke Pak Deddy sebenarnya aman gitu kan, karena kita tahu sosok Kang Deddy itu kayak gimana gitu ya. Jadi kalau kesimpulannya bahwa jangan percaya sama si itu gitu kan, yang tadi katanya yang rambut gondrong yang gimana gitu kan. Karena kalau sudah selesai ya Anda tidak dibutuhkan lagi gitu ya. Ada juga komenan ya, udah begini kok Mabes Polri nggak bergerak ya gitu katanya. Jelas-jelas Aib ini nggak kenumpul ya, baik yang sekarang maupun yang dulu. Jadi pendapat para netizen ini beralasan juga sekarang bahwa sebenarnya siapa sih Aib itu gitu, sehingga sampai dengan sekarang ini kesannya seperti dilindungi gitu dan terlindung gitu kan dari semuanya gitu ya. Seperti halnya dengan Ibtu yang satuan gitu siapa gitu kan, apa sih hubungannya gitu, siapa dia gitu kan, sehingga kasus ini sampai
begini lama berepisode gitu kan, dan orang-orang ini kok seperti terlindungi gitu ya. Ada juga komenan yang mengatakan seperti ini ya, daun salam dibutuhkan saat mau bikin sayur tuh ya. Sayur sudah matang maka daun salam akan dibuang, itu sudah pasti. Nah, seperti itu. Kalau sekedar dibuang nggak masalah gitu, tapi kalau misalnya daun itu dirujak gitu kan, atau dihancurkan gimana gitu ya. Jadi ayolah, kalau misalnya dari kemarin juga saya sudah bilang bahwa dari video saya sebelumnya ada juga yang bahas tentang Aib, bahwa yuk Aib jujur saja gitu ya, biar kasus ini cepat selesai. Jadi sebenarnya kalau Aib mau jujur, rakyat Indonesia, netizen itu akan memantau dan mengawasi dan menjaga gitu ya. Tapi kalau dengan kondisi yang sekarang, keberadaan Aib ada antara ada dan tiada ini kan jadi pertanyaan gitu kan. Ada juga ya di kanal YouTube-nya Kang Deddy ya, menanyakan langsung keberadaan Aib ini di orang tuanya langsung tuh ya. Jadi mungkin ada hubungannya juga dengan pernyataan video sebelumnya sama video yang ini. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Ini dia. Ari di Aib di mana ya nak? Di Bandung, Di Tuh. di Polda. di Polda. Geningan di Polda. Yang main nama Cikarang, Heeh. paling 2 poe 3 poe Hmm. Polda. Makanya Tuh. cicing di Polda da teu ditahan. Dijemput wae emang di Polda wae. Nah, dijemput tuh. Spesial ya. Dijemput. Spesial sekali. Publik bertanya-tanya juga gitu kan. Kok sampai segitu spesialnya? Teu bisa cicing di Polda lain tahanan mah. Jadi Ya, sekarang anjeunna mah cicing nate di kosan Di Bandung. di Bandung. Anu maer kosana saha? Teuing. Pan teu digawe. Ya eta mah kurang paham lah Mas. Ngan aya sok ngajemput we, ngadampingi, aya nu ngamankeun. Aya nu ngabiayaan boga sigana mah. Bukan. Teu apa. Kan aya bapak meureun berita ayeuna geus apal pan. Ya, Anu berita urang Cirebon ieu bapana Peggy nu kamari ditahan. Budakna kamari geus dibebaskeun ku pengadilan. alhamdulillah. Alhamdulillah. Aep kamari jadi saksina. Ampun kumaha atuh ieu teh urang Purwakarta. Kan kudu dibenerkeun ieu mah. Iya. Sabab kieu anya Aep teu kudu sieun, aya kuring urang badami. Daripada ya bising kesaksian teh Pak, nu urang Cirebon mah 7 penjara seumur hidup, Ya. Pak, tapi kapaeh di penjara, Pak. Kan itu kudu badami urang ieu, urang badami. Urang sebagai dulur, sebagai keluarga abdi ge meureun kokolot di Purwakarta. Iya kan Pak, lamun ieu kamari teh bebas ku pengadilan, hukumanana hukuman mati Pak Peggy. Iya. Jelema teu tua, teu dosa, teu salah. Ari Aep dinu kesaksian BAP-na mengetahui Peggy suka nongkrong di situ. Aduh kumaha. Gitu. Jadi kuring datang ka dia, ya saya sebagai orang yang dituakan pada Bapak. Artinya gini, kalau Aep memang benar apa yang dilihat, apa yang disaksikan, kalau saya sih ya silahkan aja mengakui kebenarannya. Tetapi juga ada proses hukum berikutnya, yaitu pasti nanti diperiksa oleh Mabes Polri. Iya. Aib teh bener teh ieu teh. Kan penyidik nu baheula jeung penyidik ayeuna mah beda lalakona. Iya. Judulna beda. Gitu kan penyidik nu baheula kieu. Penyidik nu ayeuna lalakona beda. Oke kan lamun misalnya ternyata bening mun bener, lamun Aep bohong, Aep nu ke bakal ditahan kesaksian palsu. Kan gitu. Iya. Sabeu kieu Pak, ai kuring mah kokolot ieu. Kolot ieu. Nya da ayeuna mah meureuh jadi kokolot urang Jawa Barat. Jadi saya itu Pak sudah ke sana ke Cirebon. Aep ngomong beli rokok di depan tempat pencucian mobil, tempat dia kerja. Ternyata itu tukang warung nasi. Jam 5 itu sudah tutup. Tidak mungkin Aep di situ. Kemudian mungkin beli rokoknya di warung Madura. Warung Maduranya saya datengin ke sana, bertemu. Bahkan datang suami istri ke rumah saya menjelaskan, Pak,
Tidak ada itu malam itu. Motor dilemparin, orang 4 dikejar, jarak dari tempat Aep ke warung itu 120 meter. Maka tinggali, kenapa tidak akan terlihat? Saya siap bersaksi di pengadilan kan, ripung kenapa? Ayo baheula memereundak keur teu kanyahoan. Kan Pak Aep kita datang ke pengadilan dan rada aneh Pak. Biasanya saksi BAP itu tidak diambil di atas sumpah, saksi BAP. Nah Aep itu saksi BAP diambil di atas sumpah, sehingga di pengadilan tidak hadir, kan tidak lazim. Gitu loh Pak. Ima kunyah mah sugan we kieu Pak dayanya kuring mah lagi mengupayakan pembebasan 7 terpidana melalui PK. Kalau Aepnya nanti datang terus kemudian kita ngobrol kekeluargaan ya Pak ya. Kalau nanti ada PK, Aepnya juga bersedia memberikan kesaksian yang sebenarnya. Nah, urang mah hirup silih hampurang Pak daripada silih penjarakeun. Iya, ayo Aep muncul Aep ya. Sebenarnya sih setuju juga saya bahwa lebih aman kayaknya sama Kang Dedi Aep. Ya. Lebih aman juga gitu. Karena sebenarnya kesaksianmu sudah menyebloskan 78 orang itu ya. Tidak main-main loh hukumannya Aep. Jadi selalu saya berpesan juga sebetulnya apa yang sudah kita lakukan itu akan menimpa kita juga gitu. Ya baik buruknya gitu. Jadi atas kesaksianmu Aep ya, ini 7 atau 8 orang ini jadi korban. Setega apa dirimu sebenarnya ya? Kalau memang punya rasa manusia sedikit tuh bapakmu juga sampai merasa bersalah mungkin ya di situ. Tapi apa kata netizen sebetulnya, gaskanlah Kang gitu kan. Daripada nu pakai seragam coklat tuh percaya katanya tuh. Ya. Gitu. Ada juga ini ya sekarang baru ngerti hasil dinas 100% kada yang mau menyelidiki Aep agar keluarga Pak Cece merasakan ketenangan sementara. Ada juga kemarin ya memang tidak menerima hasil keputusan itu gitu ya, hasil keputusan tes DNA itu gitu ya, menganggap bahwa Kang Dedi ini kok menerima dengan begitu gitu. Yang perlu kita ketahui dan kita ingat sebetulnya ya, pertama bahwa Kang Dedi ini bukan orang sembarangan ya, bukan hanya orang bodoh yang cukup langsung masuk ke ini, bukan. Kita tahu sepak terjangnya Kang Dedi itu kayak gimana gitu. Beliau itu orang intelek juga tuh ya. Jadi janganlah gitu ya, jangan langsung ambil kesimpulan dulu atas sesuatu yang belum selesai gitu ya. Kita lihat ke depannya Kang Dedi, pergerakan Kang Dedi kayak gimana gitu ya. Jangan serta-merta atas hasil DNA kemarin kan kita lihat bahwa Kang Dedi memihak atau gimana, atau seperti yang dibilang yang di sana gitu. Tunggu dulu, kita lihat dulu gitu ya. Karena saya yakin kita tidak mengetahui apa yang sepenuhnya Kang Dedi tahu gitu ya. Sebenarnya kalau kesimpulan saya sebelumnya Kang Dedi udah tahu semuanya gitu, tapi dia harus mengumpulkan bukti yang sebanyak-banyaknya dulu gitu ya, untuk mengungkap kasus ini biar terang benerang gitu ya. Ada juga komenan katanya Kang Dedi sudah selesai tugasnya, ngapain cari-cari Aep tuh kayak gini loh ya. Belum, tunggu. Dari bahasa, dari tingkah laku. Sekali lagi saya ingatkan, saya pertegas ya, bahwa Kang Dedi ini bukan orang sembarangan ya. Tingkat intelektualnya Kang Dedi ini jauh daripada kita nih ya. Gitu. Ada juga yang mengatakan tinggal di Polda katanya. Makin yakin kalau itu cepunya si itu gitu. Wajar sebetulnya ya Stefani ya menyimpulkan seperti itu ya, wajar saja gitu. Karena ini juga yang jadi pertanyaan, siapa sih Aep gitu ya, sehingga keberadaannya sekarang kok begini gitu ya. Sekelasnya aja bisa cepatnya diperiksa. Kalau Aep ini siapa sebenarnya, itu jadi pertanyaan ya. Ini komenan terakhir ya. Kayak gini kita mau ngadu ke saha katanya. Si Aep mah sengko gitu. Ya. Jadi sebenarnya netizen juga sekarang ini meragukan gitu kan. Dan tapi sebenarnya selalu saya bilang juga sebetulnya apa jadinya kita sebagai rakyat kecil ya, yang kita lihat
Tapi ini oknum ya, tapi oknum Semeton. Karena kita berharap sih ya sebagai penegak hukum dan benteng terakhir keadilan untuk rakyat kecil ini adalah yang itu gitu kan. Kalau itu sudah dirusak oleh oknum gak jelas ini, kemana lagi kita harus mengadu gitu. Ya, itu sebentar ya. Tapi ini saya perusahaan ya, jangan cepat termakan hoak ya, jaga persatuan dan kesatuan kita serta persaudaraan kita, dan jangan nakal tuh ya. Karena kalau sedikit saja nakal sekarang masalah tuh ya. Jadi segitu saja videonya sebetulnya, semoga video ini bisa memberikan sebuah kesimpulan clue baru untuk semeton semua. Jadi segitu video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.